Fort adalah salah satu benteng peninggalan Inggris terkuat di wilayah timur. Lokasi benteng Marlborough ada di Bengkulu. Benteng ini dibangun antara sekitar tahun 1714 sampai dengan 1719 oleh East India Company atau EIC di bawah kepemimpinan Gubernur Joseph Joliffe. Dalam sejarahnya, benteng yang digunakan sebagai basis pertahanan Inggris ini pernah dibakar oleh rakyat Bengkulu. Namun, fungsinya sebagai benteng pertahanan tetap bertahan hingga masa penduduk Hindia Belanda, Jepang, bahkan pasca kemerdekaan Indonesia. Letak benteng Marlborough sangat strategis, yakni di tepi pantai Tapak Padri dan membelakangi Samudra Hindia. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat pertahanan militer Inggris dari ancaman VOC karena Bengkulu adalah lada terbesar di Sumatera. Sekarang kita akan memasuki ruangan pertama, yaitu ruang jaga sel militer. Di sini juga banyak pengunjung yang datang di benteng ini. Dan sekarang kita akan bertanya langsung kepada narasumber mengenai benteng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi tentang sejarah benteng Marlborough, yaitu benteng pertahanan dari Inggris. Baiklah, di sini saya bersama narasumber, yaitu Pak. Saya Asmudi. Saya izin bertanya kepada Bapak, pada tahun berapa Inggris masuk ke Indonesia? Kedatangan Inggris melalui perusahaan dagangnya yaitu EIC atau lebih dikenal dengan East India Company terjadi pada 1685 yang lalu. Itu kedatangan pertama dari mereka ke Bengkulu. Ini fungsi untuk Benteng ini merupakan benteng kedua Inggris atau EIC di Bengkulu, di mana fungsi utama dari benteng ini yaitu sebagai kantor dagang mereka. Walaupun secara struktur memang benteng ini adalah konsepnya benteng pertahanan, tetapi secara fungsi lebih difungsikan untuk kantor dagang sekaligus untuk lokasi pemberkatan pernikahan secara Katolik. untuk penjagaan di sini apakah Inggris Untuk benteng ini dibangun oleh Inggris di 1714 sampai 1719, dari 1760 sampai 1763, sempat diduduki oleh Prancis melalui pasukan Comte d'Estaing dengan Henry Hector, James Baptiste Henry Hector, dan pada saat ditukarkan kembali dengan Inggris, benteng ini 1824 dilakukan penukaran antara Belanda dan juga Inggris. Mereka membuat satu perjanjian namanya Treaty of London, di mana menukarkan wilayah Bengkulu dengan Tumasek yang sekarang menjadi Singapura. daerah teman itulah mengapa benteng ini dibuat. Selanjutnya kita akan menjelaskan sejarah-sejarah yang ada di sini. Nah, untuk di dekat kita ini ada tulisan Gafir. Pada saat Jepang masuk ke Nusantara di 1942, orang-orang Belanda setelah Bengkulu ditukar dengan Singapura dikuasai Prancis, dikuasai oleh Inggris. Belanda menguasai satu pulau Sumatera pun. Orang-orang Belanda ditahan dalam benteng ini. Saat penahanan oleh Jepang tersebut, salah satu tahanan membuat tulisan tangan dengan lebih dikenal dengan istilah kompas darah. Ini adalah tulisannya. Kalau kita artikan, barang siapa yang mengamati kompas ini, janganlah memarahi yang mencoret ini. Ketahuilah kesengsaraan dan waktu jualan saya mencoret-coret di sini dan menulis ini. Ini adalah curahan hati dari orang-orang Belanda yang ditahan oleh Jepang. Dan di depan kita ini adalah komoditi utama yang menjadi alasan bangsa Eropa mendatangi wilayah kita. 1 kilo cengkeh ini pada abad ke-16-17 seharga dengan 7 gram emas, dan 1 karung lada itu bisa menyewa apartemen selama 2 tahun, apartemen mewah selama 2 tahun dan biaya perawatannya. Sangat berharga sekali rempah-rempah dulu. Jadi ini Inggris kesini untuk karena banyak rempah. Karena banyak rempah-rempah, makanya di sana aromanya sudah tercium meski kita belum melihatnya. Jalur rempah
di abad ke-17, abad 16, 17 sampai 18 rempah-rempahan menjadi komoditi utama. Setelah revolusi industri pecah di Perancis, perang dunia pertama pecah, barulah komoditi sumber daya mineral yang naik, adanya penambangan emas, batu bara, minyak bumi dan gas. Rempah-rempah yang ada di sini ialah kayu manis, kopi, lada, pala, dan cengkeh. Baiklah, sekarang kita memasuki ruangan kedua, yaitu bara pegawai AIC. Dan sekarang kita akan langsung bertanya dan minta penjelasan kepada narasumber. Baiklah Bapak, saya izin bertanya, selain rempah, apakah ada yang hasil dari Bengkulu itu ada yang lain? Selain rempah-rempahan, Bengkulu juga merupakan salah satu penambang emas yang dimiliki, di mana kita memiliki dua tambang emas. Satu yang disebut dengan Gua Kacamata di Kabupaten Lembong, satu lagi dikenal dengan Lembong Tandai. Lembong Tandai ini dulu pada saat Belanda menguasai, lebih dikenal sebagai sebutan Mini Batavia, di mana mereka sudah lengkap fasilitasnya, mulai dari fasilitas kesehatan, fasilitas hiburan, dan fasilitas lainnya. Sampai saat ini, Lembong Tandai masih dilakukan penambangan secara tradisional oleh masyarakat sekitar. Jika Anda tertarik untuk ke Lembong Tandai, sarana transportasi yang sudah dikembangkan oleh masyarakat adalah mengubah lori-lori yang ada di sana, lori-lori penambangan, diubah menjadi sarana transportasi dikenal dengan sebutan MOLEX, Motor Loading Express. Emas yang ada di Monas merupakan hasil penambangan dari Bengkulu. Di sini kita memasuki ruangan ketiga. Di sini banyak sekali peninggalan sejarah Inggris. Yang pertama itu ada surat dan ada juga senjata tradisional Rudus, surat protes para pribumi Bengkulu kepada residen Belanda, senjata tradisional Rambai Aya, dan senjata tradisional Suar. Di sini juga kita akan bertanya langsung kepada pemandu atau narasumber yang ada di sini. Baiklah Bapak, apakah setelah pertukaran Belanda di Inggris, warga Bengkulu dibawa ke tempat lain? Setelah adanya perjanjian Traktat of London yang terjadi di 1824, banyak orang-orang Bengkulu yang sudah menikah dengan orang-orang Eropa dan mereka dibawa ke lokasi yang baru. Tepatnya di Selangor, Malaysia, ada satu perkampungan bernama Sukaijo, merupakan keturunan orang-orang Bengkulu. Sampai hari ini mereka masih menggunakan bahasa salah satu suku yang ada di Bengkulu. Dan untuk makanan pun mereka masih memakan kue tradisional Bengkulu, yaitu kue tahu. Ini adalah surat petisi yang dikirimkan oleh petinggi-petinggi Bengkulu menolak adanya rencana membawa orang-orang Bengkulu, istri maupun anak dari pernikahan antara orang Eropa dan orang Bengkulu. Sekarang kita berada di ruangan pameran terakhir atau tempat terakhir. Di sini terdapat dua patung, yaitu patung Ir Soekarno dan Residen Kauler Maler. Di sini juga terdapat barang-barang peninggalan sejarah lainnya seperti pecahan guci, transkrip surat, jam matahari, paku bangunan Fort Marlborough,
benteng dan batu Malioboro yang rusak, dan di sini juga terdapat tulisan-tulisan atau cerita sejarah. Itulah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa kembali.